Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rangka ruang. Rangka ruang adalah struktur rangka yang terbentuk dari perangkaian batang-batang yang membentuk ruang atau 3 dimensi dan disusun sedemikian rupa sehingga mampu mendistribusikan kekuatannya secara spasial sedemikian rupa sehingga tegangan yang timbul hanya tekan dan tarik saja. Jadi tidak ada momen di sini ya. Akibatnya pada setiap material elemen memberikan kegunaan yang bersifat merata. Keuntungan dari rangka ruang adalah karena sifatnya yang ringan. Sambungan antara elemen-elemen dapat menggunakan sistem ball joint, tube, baut, dan sebagainya, tergantung kemudahan pada pelaksanaan. Karena masing-masing elemen tersebut bekerja bersama-sama secara serempak serta berkarakter 3 dimensi, akibatnya mempunyai kekakuan yang cukup tinggi. Pola dasar sendiri merupakan bentuk yang cukup enak untuk dipandang sehingga memberi citra tersendiri secara arsitektural. Nah ini ya, ada gambar, kita lihat ini adalah struktur rangka bidang. Pada struktur rangka bidang, jika dia diberi beban, yang melendut hanya bidang yang diberi beban. Jadi bidang-bidang yang lain tidak akan menahan bebannya. Jadi beban itu hanya perubahan bentuknya akan terjadi pada batang yang memikul beban saja. Kalau pada rangka ruang, nah ini ketika ada beban bekerja pada satu titik buhul, maka batang yang lain akan ikut menahan. Jadi kalau dari prinsip seperti ini, maka rangka ruang akan sangat kokoh karena bekerja secara bersama-sama. Itu prinsipnya. Nah, bentuk-bentuk rangka ruang di sini ada bentuk datar, ya seperti ini, datar dirangkai-rangkai, bisa jadi bentuk 4 persegi gitu ya, dirangkai-rangkai. Kemudian bisa juga berbentuk silinder, bisa melengkung, ya rangkanya rangka ruang. Kemudian bisa juga jadi seperti setengah bola atau kubah. Ya. Pemakaian sistem ini mempunyai nilai tambahnya, yaitu mempunyai kebebasan dalam meletakkan kolom pendukungnya karena rangka ruang ini mempunyai kekakuan yang sangat tinggi. Nah, bentuk dasar rangka ruang ini ada ada yang bentuk segitiga gini, piramid ya. Ini ada kubus, ada deksahedron, ya semuanya nih udah banyak sisinya. Nah, ini secara bentuk dasar, ini susunan rangkaian batangnya, ya gitu. Kemudian dari bentuk dasarnya sebenarnya dia dimulai dari bentuk segi 4 dengan grid seperti ini, atau batang kotak tapi ambil arah diagonal, atau rangkaian segitiga, dan bisa juga rangkaian segi 6. Ini bentuk dasarnya. Nah, pewujudannya ya seperti ini, tipologi penyusunan rangka batang. Jadi segi 4 di atas segi 4 diletakkan secara ortogonal. Jadi ini ada segi 4 ya, yang di bawah lapisan keduanya ada segi 4 lagi, tapi dihubungkan dari titik-titik ini ya. Di antaranya dihubungkan oleh titik-titik itu. Jadi satu kotak ini bentuknya seperti piramid. Piramid ya. Dan bisa juga segi 4 di atas diagonal diletakkan secara ortogonal. Jadi bentuk yang satu bentuknya seperti ini, yang di layer berikutnya bentuknya seperti ini, segi 4. Jadi ada layer atas dan layer bawahnya. Seperti itu. Ada juga yang segi 4 kecil dihubungkan dengan segi 4 besar. Ini. Nah, bisa juga dari segitiga di atas segitiga. Jadi ada segitiga, bawahnya juga segitiga ya. Segitiga ini 1, 2, 3 dihubungkan dengan segitiga yang ini. Nah, gitu ya. Jadi gitu deh. Ada segitiga di atas segitiga. Diletakkan secara ortogonal. Ada juga segi 4 di atas diagonal diletakkan secara diagonal. Jadi ada segi 4-nya diagonal diletakkan seperti itu ya. Nah, ini gambarannya. Ini yang dasarnya adalah segi segitiga. Contohnya ya. Nah, ini ada yang dari segi berapa nih?
tidak terlihat jelas ya seperti ini. Nah, pokok bentuknya bisa banyak variasi untuk tipologi dari rangka ruang. Ya, bentuk yang setengah silinder, bentuk datar, ini polanya ada atas ke bawah. Tinggi konstruksi dan ukuran modul. Tinggi konstruksi untuk bangunan yang memiliki bentang yang sangat besar tidak boleh lebih kecil dari, jadi minimum adalah 1/25 sampai dengan 1/30 dari bentangnya. Jadi kalau bentangnya 25 meter, maka besar tebalnya rangka ruang adalah 1 meter ya. Untuk konstruksi sederhana 1/5 sampai 1/20. Ini kalau bentangnya kecil-kecil ya, dipakai 1/5 sampai 1/20 dari bentang. Dengan modul batang horizontal 3 meter. Pemilihan ukuran modul tergantung kepada modul rancangan bangunan. Denahnya pada dasarnya disusun dari segi berbasis segi 4, tapi tidak selalu segi 4, bisa segi 3, bisa juga segi 6 ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam penempatan tiang pada rangka ruang. Pada rangka ruang seperti ini, kalau kita meletakkan tiang pas di titik buhul, beban yang atas ini sangat besar, maka batang ini kemungkinan bisa mengalami tekuk karena gaya reaksinya terlampau besar. Untuk memecah gaya yang besar ini dipakailah seperti ini ya, jadi tidak di satu titik, jadi gayanya menyebar. Jadi, seperti itu untuk mencegah batang-batang ini tertekuk. Bisa juga dengan alternatif lain seperti balok seperti ini. Jadi yang memikul, kalau seperti ini ada 4 titik nanti yang memikul rangka ruang untuk satu tiang. Kalau yang ini mungkin bisa 2 ya, 2 titik buhul untuk satu tiang. Kalau ini kan 1 titik buhul 1 tiang, tidak aman, makanya bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini proses pendirian rangka ruang. Dia dibangun per pias ya, dipasang, ada penyanggahnya dulu. Jadi dinaikkan satu tumpuan kemari, baru dinaikkan yang kemari. Ketika sudah disambung dengan menyatu, baru dilepas gitu ya. Oh, ini belum dilepas karena ini modelnya seperti ini ya. Nanti dinaikkan lagi ke atas gitu ya. Nah, ini kalau sudah menyatu nih pakai sendi, ketika diangkat nanti sendinya ini baru disatukan. Nah, ini seperti ya, tolak ke atas pada tinggian yang cukup, baru disatukan semua batangnya. Pertama ini disatukan batangnya cuma 1 titik buhulnya aja ya, seperti itu. Ini proses stadion bola ya. Ya, demikian untuk pembahasan rangka batang. Oh ya, kita akan coba melihat dari buku yang lain untuk ini ya. Nah, ini coba kita lihat dari buku Atlanta Struktur. Di sini ada juga membahas mengenai struktur rangka ruang. Nah, ini dasar ininya. Kita lihat. Ya, ini bentuk-bentuknya, coba kita lihat modelnya ya. Ini masih pembahasan rangka bidang, belum rangka ruang. Ya, kita lihat bagian rangka ruangnya. Ini sebenarnya masih bisa dikatakan rangka bidang. Nah, ini udah masuk ke rangka ruang ya. Rangka ruang itu kalau ini kan 1 layer ya. Kalau rangka ruang itu harus 2 layer. Jadi membentuk ruang di dalam rangka. Ya, seperti itu. Nah, ini dikatakan rangka ruang dan ini dikatakan rangka bidang karena satu bidang dia. Ya, tidak ada ruangnya. Nah, jadi bentuknya bisa sangat bermacam-macam ya. Kalau saya perbesar di sini. Nah, ini ya. Jadi banyak jenisnya, bisa juga seperti ini. Jadi nanti untuk desain tugas bisa kita melihat bentuk-bentuk yang ada di buku Atlanta ini. Kita lewatkan, kita cari yang rangka ruangnya. Ini buku ini gabungan isinya ya, ada rangka ruang, rangka bidang, ada kabel, banyak ya. Jadi kita lihat yang struktur rangka ruangnya saja. Ini perhitungan pakai Cremona untuk menentukan dimensi batang.
Ini bagian dari rangka. Oh ya, tadi kita juga ada bahas mengenai rangka batang untuk minggu ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini rangka-rangka batang ya. Nah, materinya sudah kita videokan juga. Nah, ini contoh rangka-rangka batang, rangka bidang ya. Rangka batang yang rangka bidang. Nah, ini semuanya masih rangka bidang. Ini juga contohnya. Ini juga rangka bidang untuk hanggar pesawat ya. Ya, kita teruskan dulu, kita masuk ke rangka ruang. Masih ke rangka bidang. Ini contohnya. Banyak bentuk-bentuk yang bisa dibuat dari rangka bidang ya. Ini termasuk masih rangka bidang, tapi bentuknya seperti meruang, tapi bidang masih. Ya, saya percepat. Oh, sudah kelewatan. Nah, ini dari sudah kelewatan rupanya, mungkin dipercepatnya. Ya, saya kembalikan dulu posisinya ke yang awal. Nah, ini dia rangka ruang awalnya ya, penggabungan dari rangka-rangka bidang. Nah, bentuk dasarnya dari kotak-kotak ya yang dihubungkan menjadi seperti ini. Ya. Kita lihat yang lebih ininya. Nah, bisa dari bentuk segitiga, bisa dari bentuk segi empat. Nah, ini sel-selnya ya, bagian-bagian kecil dari rangka ruang. Nanti dipelajari lagi. Saya hanya ingin menampilkan saja ininya. Pola-polanya ada semua di sini yang bisa kalian tiru untuk tugas praktikum. Nah, ini ada bentuk yang segi 6 ya, dasarnya seperti ini. Kemudian ini masih bentuk-bentuk dasar atau sel-selnya ya, satu sel-sel untuk rangka ruang. Nah, ini udah jadi satu rangkaian. Jadi polanya bisa seperti ini ya. Berikutnya adalah ya, ini contoh-contoh aja penerapan rangka ruang dalam desain arsitektur gitu ya. Nah, ini polanya rangka bidang yang disatukan, jadi bisa dianggap rangka ruang karena menyatukan rangka-rangka bidang ya. Ini polanya seperti lamela gitu ya. Ini karena udah ada double layer bisa dikatakan rangka ruang, tapi dengan skala yang besar tentunya nih ya. Nah, ini juga contoh aplikasinya. Nah, ini rangka ruangnya dalam bentuk kayak balok gitu ya, tapi ini udah meruang dia, bukan lagi bidang. Nah, ini contohnya juga rangka ruang. Ya, demikian aja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.